Kita akan mulai ibadah kita. Saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua yang mengikuti ibadah dimanapun kita berada, baik di tempat ini dan juga kita di rumah masing-masing. Kiranya tidak mengganggu hadirat Tuhan, supaya tetap ada dalam kehidupan kita masing-masing, tetapi tetap Tuhan bersama kita senantiasa. Haleluya, kita akan mulai ibadah kita dengan lagu pujian, Ajarku Berharap. Ya, kita harus mengerti segala apa yang direncanakan Tuhan atas kehidupan kita. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu, bimbinglah jalan. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu, Bapa. Segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan. Segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Jadi aku tanyakan, ajarku mengerti. Saya undang semua bangkit diri. Ku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu, bimbinglah jalan.
sanggup mengadakan. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beginilah Tuhan kehidupan kami sebagai kaum muda Tuhan. Tidak sanggup berjalan sendiri, tidak sanggup menentukan arah dalam kehidupan kami. Bahkan memang kami sering Tuhan mengingkari panggilan-Mu Tuhan. Seringkali Tuhan kami tidak dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Tapi Engkau yang penuh kasih dan nyata dalam kehidupan kami, hidup dengan penuh Tuhan belas kasihan dan panjang sabar atas kehidupan kami, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami Tuhan jalan keluar, dan juga memberikan kami Tuhan kasih-Mu yang tiada terbatas atas kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami mau belajar mengerti akan kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kami akan mulai ibadah ini. Kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami musir. Hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah iblis kuatnya pergi dalam hati kami, pikiran kami, dan juga semua para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini, dan juga peralatan yang kami pakai, semuanya Engkau basuh dengan darah-Mu, urapi Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita lanjutkan pujian kita. Mari kita nyanyikan penyertaan Tuhan. Ku terkena coba dan ku merasa lemah, sebab tekanan hidup yang semakin memberat. Ku rasa tangan yang kuat menolong dengan segera. Betapa ku aman di dalamnya. Dia pimpinku selalu. Pimpinku selalu dalam kehendaknya. Di mana ku berada, Dia selalu sertaku dan menopangku dalam kelemahan. Heranlah penyertaan Tuhan. Bait yang kedua. Bila ku menderita sebab memilih kebenaran, dan ku rela menanggung salib-Mu ya Tuhan. Ku rasa tangan kasih-Mu selalu jamah hatiku, memberi damai sentosa pada. Dia pimpinku selalu. Pimpinku selalu dalam kehendaknya. Di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahan. Heranlah perkataan Tuhan. Bait yang tiga.
sering mendengar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tetapi sebagai balasannya manusia tidak mau disertai oleh Tuhan. Ini suatu kerugian yang besar bagi manusia. Tuhan sudah menawarkan penyertaan yang luar biasa. Pertama ditujukan kepada Israel pada zaman dahulu kala. Israel disertai oleh Tuhan, tetapi Israel tidak mau selalu dalam penyertaan Tuhan. Karena kalau kita mau disertai Tuhan, kehendaknya pun kita harus mengerti, kehendaknya pun kita harus berbuat. Israel tidak mau, sehingga Israel ditinggalkan oleh Tuhan. Kita anak muda, Tuhan sudah memberikan dan menyatakan firman Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sikap kita kaum muda dan semua yang mendengarkan, alangkah lebih baiknya kita selalu ingin dalam penyertaan Tuhan, selalu ingin dalam kehendaknya. Haleluya, kita lanjutkan kembali pujian selanjutnya, keindahan di dalam Yesus. Yesus menuntun hidupku, karena Yesus menuntun hidupku. Haleluya, memang lagu pujiannya sangat indah, mengingatkan kita bahwa mereka yang dekat
kepada Tuhan akan mengalami suatu keindahan dalam kehidupan mereka. Walaupun mungkin manusia yang lain menganggap kita menderita, tetapi mereka belum mengerti keindahan di dalam kita mengikut Tuhan. Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan, berbahagialah mereka yang menderita. Itu suatu kebahagiaan yang memang dunia tidak bisa rasakan. Tapi kalau kita mengikut Tuhan, apapun yang Tuhan berikan, sekalipun itu penderitaan, itu adalah suatu kebahagiaan bagi kehidupan kita yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, kita lanjutkan kembali pujian kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu pujian Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari Agar kami beroleh, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan ajar kami Tuhan tentang jalan-jalan yang akan Kau berikan dalam kehidupan kami. Ketika kami mengikuti jalan-jalan-Mu, memang ada suatu harga yang kami bayar Tuhan. Itu penderitaan dalam daging kami, tetapi roh kami selalu dibaharui dari hari ke hari. Mereka yang
rindu rohnya dibaharui, mereka akan lahir baru senantiasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya firman-Nya akan kami dengar, kiranya menjadi suatu jawaban atas kehidupan kami, dan juga suatu pertolongan atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Bahkan menuntun kehidupan kami ke mata air yang jernih bersama-Mu selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami alaskan doain Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat mengikuti ibadah kita. Sekarang kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Saya ucapkan salam sejahtera. Semua yang sudah menyiapkan hati kita dan menyiapkan waktu untuk kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita roh dengar-dengaran, asal kita meminta kepadanya Roh Kudus, supaya kita bisa mengerti, bukan roh yang lain, tapi roh dengar-dengaran. Dan kita berdoa supaya pemberitaan firman Tuhan adalah suatu penyataan isi hati Tuhan secara langsung atas kehidupan kita. Kita buka Amsal, masih kita lihat bagaimana hati yang gembira adalah obat, dan suatu didikan juga adalah suatu kebahagiaan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang. Amsal 3 ayat yang ke-8. Amsal 3 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, apa itu yang bisa menyembuhkan tubuh kita dan yang menyegarkan tulang-tulang kita? Itulah hikmat daripada Tuhan. Ya. Dan hikmat daripada Tuhan adalah suatu kebahagiaan bagi kehidupan kita. Dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, kalau kita lihat ayat ini memang arti secara jasmani kita bisa lihat bagaimana orang yang memiliki hikmat Tuhan dari cara dia makan sesuatu yang ada dalam sekitar kita, apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Ya, orang yang berhikmat jangan makan yang tidak berfaedah, bahkan membuat sakit tubuh kita. Ya, membuat sakit tubuh kita. Yang anak muda nih suka-suka menantang hikmat Tuhan. Apa yang tidak baik, alkohol tidak baik itu. Ya, kalau orang punya hikmat jangan minum semacam itu. Wah, banyak sekali. Kalau kita sedang sakit perut jangan makan makanan yang pedas. Jadi makanan itu harus disucikan di dalam firman Tuhan. Kalau disebut dokter jangan makan ini, kita jangan mencoba-coba. Walaupun kita sudah berdoa supaya ini menjadi kekuatan buat kita, itu sama saja dengan bodoh, tidak memiliki hikmat. Jadi semua yang kita makan itu kita harus disucikan dengan firman Tuhan. Apa yang masuk dalam tubuh kita, entah itu kalau merokok juga sama, itu membahayakan tubuh kita. Nah, itu kalau kita hirup, kita telan itu asap, membuat tubuh kita jadi rusak. Ya, apapun lah kita mengerti. Sebenarnya manusia itu sudah diberi hati nurani. Ini yang baik, ini yang tidak baik. Ya, itulah yang bisa membuat tubuh kita sehat. Ya, dan lain sebagainya. Dan saya yakin kita mengerti lah. Bahkan kalau bisa dibandingkan dengan saya, kita yang lain lebih memahami apa yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak baik, mana yang tidak boleh dalam tubuh kita, mana yang boleh. Ya, itulah hikmat daripada Tuhan. Nah, orang yang tidak berhikmat bisa dilihat nanti bagaimana apa yang membuat tubuhnya hancur,
apa yang membuat tubuhnya rusak, sakit-sakitan dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah memiliki hikmat Tuhan, apa yang dimakan itu harus disucikan oleh darah Tuhan dan firman. Ya, bukan hanya dengan doa. Bukan hanya dengan doa, tapi dilihat dulu doa kita itu sesuai dengan firman atau tidak. Ya, anak kaum muda dan semua yang mendengarkan, pilihlah makanan yang baik. Ya, kalau kita makan terus makanan yang berlemak, ya, akhirnya kita kolesterol dan lain sebagainya, bisa membuat sakit penyakit. Semua harus disucikan. Semua harus disucikan dengan firman Tuhan. Ya. Tapi kita lihat sini hikmat daripada Tuhan. Ya, hikmat daripada Tuhan itu membuat kita sehat. Ya, sehat ini memang anugerah bagi semua orang, baik itu juga orang percaya dan tidak percaya. Tuhan anugerahkan kesehatan. Matahari Tuhan beri. Itulah anugerah secara umum yang didapatkan oleh manusia. Ya, kesehatan dan semuanya. Seperti kita bisa hidup, ya anugerah. Ada yang anugerah secara umum, ada anugerah secara khusus bagi manusia. Ya, kita akan bahas secara yang khusus saja. Ya, secara umum kita sudah mengerti bagaimana orang bisa sehat, semua bisa sehat, dalam nama ya kita sehat di mana apa yang kita makan itu sudah disucikan, apa yang menjadi pola hidup yang sehat sudah disucikan dengan firman Tuhan, supaya apa yang kita makan itu bukan menjadi penyakit tetapi menjadi kekuatan bagi kita. Ya, kita lihat sekarang bagaimana hikmat itu. Hikmat itu adalah kalau firman sudah mendarah daging dan kita selalu dipelihara di dalam hikmat Tuhan. Selalu dipelihara dalam hikmat Tuhan. Jadi ciri orang yang berhikmat itu kita sudah mendengar ciri utama atau mula-mulanya ya haus akan dan rindu akan firman Tuhan. Ya, jadi orang yang sehat secara rohani adalah orang yang berhikmat. Orang yang sehat. Sekarang kita masuk ke dalam yang rohani yang tidak terlihat oleh manusia. Ya, kalau kita lihat seseorang tubuhnya sehat, mungkin dia bisa tersenyum bahagia, tapi kita tidak bisa mengerti apa yang ada dalam hatinya dia. Apakah hatinya sedang sakit atau hatinya sedang tidak sehat, kita tidak bisa tahu. Bahkan manusia bisa menyembunyikan hanya lewat dengan senyuman, kata-kata yang indah, mungkin motivasi yang baik, tapi motivasi yang baik kepada teman-temannya, tapi kita tidak tahu apa yang dia alami dalam kehidupannya. Apakah hatinya sehat? Apakah rohaninya sehat? Apakah jiwanya sehat? Walaupun tubuhnya terlihat baik, terlihat sehat, ya, tapi kita tidak tahu apa yang ada dalam rohani setiap orang. Dan ini suatu yang tersembunyi. Kalau kita suami istri, ya, kalau kita bisa bercakap-cakap dengan istri atau pasangan kita, nah, tapi setelah kita tidak lagi melihat dia, ya, atau dia di balik pintu, kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Kita tidak tahu apa yang dilakukan. Ya, mungkin di hadapan kita semua baik-baik saja, utama anak kaum muda, di depan orang tua semua baik, tapi kita tidak tahu setelah dia keluar dari pintu rumahnya apa yang dia sudah pikirkan, apa yang dia sudah rencanakan. Nah, kalau rancangan yang dia pikirkan yang akan dilakukan berbuahkan dosa, itu adalah suatu kebodohan atau orang yang tidak berhikmat, sekalipun orangnya sehat. Ya, kita tidak tahu siapa yang kita lihat itu setelah dia keluar dari rumah atau sudah
terhalang tembok pun kita tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya, sudah terhalang tembok, sudah tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, inilah yang sering dilakukan oleh anak muda. Di muka begitu baik, tetapi di luar atau baru terhalang tembok saja, atau kalau dia sudah membelakangi kita, kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya, itu yang harus kita ketahui juga para orang tua. Nah, semua itu harus dijalankan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang sudah takut sama Tuhan, setelah keluar rumah, orang tua tidak perlu khawatir dia kemana, apa yang dilakukan. Ya. Tapi kalau anak tidak takut sama Tuhan, setelah tembok menghalangi, kita tidak tahu apa yang dia akan lakukan, apa yang dia akan perbuat dalam kehidupannya. Apakah dalam kendali firman Tuhan ataukah tidak dalam kendali firman Tuhan. Tapi orang atau anak yang takut akan Tuhan, nah, orang tuanya tidak akan pernah khawatir. Orang tuanya pasti akan percaya, ya, percaya dimanapun anak itu berada pasti akan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kata sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa mengerti sama masing-masing kita, ya. Apa yang sudah dikatakan dalam firman Tuhan, apa yang tidak boleh dilakukan, manusia sebenarnya sudah mengerti semua. Tapi bagaimana kita melakukan? Ya, kita lihat bagaimana orang yang berhikmat. Jadi orang yang berhikmat itu orang yang berbahagia. Orang yang berhikmat itu orang yang berbahagia. Kita baca di Wahyu. Nah, ini awalnya ya. Awalnya Wahyu 1 ayat yang ketiga. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, jadi awal dari kebahagiaan itu adalah ketika kita mau membaca firman Tuhan, dan setelah itu mendengarkan firman Tuhan, dan setelah mendengar menuruti. Mungkin satu ayat ini sudah menjadi beban bagi kaum muda. Membacakan saja sudah menjadi beban. Beban yang sangat berat sekali. Untuk membaca firman Tuhan, untuk membaca Alkitab, sudah menjadi beban yang berat bagi kaum muda. Sudahkah kita bisa baca Alkitab satu pasal satu hari? Nah, kalau kita belum berbahagia dalam membaca firman Tuhan, bagaimana kita mau mengerti rencana Tuhan? Bagaimana kita mau menuruti rencana firman Tuhan? Baru saja membaca, ya, ini sudah berat sekali buat kaum muda. Ya, berat bagi kita. Ya, baru membaca firman Tuhan. Wah, saya sudah baca firman Tuhan. Tadi ada satu WA, satu ayat, wah itu saya sudah baca. Itu bukan jadi ukuran. Ya, kita bacalah dengan tekun. Bukan ketika kita buka handphone, tiba-tiba kita melihat ada ayat, wah saya sudah membaca. Itu bukan maksudnya itu. Walaupun itu memang menguatkan kita. Tapi alangkah baiknya kita membaca secara berurutan. Ya, membaca secara berurutan. Sampai kita bisa tamat ini Alkitab kita baca. Ya, kita rindu supaya firman Tuhan memang kita membacanya, ya, supaya kita bisa membacanya dengan baik. Membaca, mendengar, ya, mendengarkan. Nah, jadi banyak orang mungkin bisa berkata, saya senang mendengarkan firman Tuhan. Nah,
Itu baik sekali. Tapi kita juga harus belajar juga membaca. Langkah-langkahnya sudah jelas. Membaca, kan, mendengarkan. Nah, yang paling sulit yang ketiga, menuruti. Kalau mendengarkan mungkin kita seperti disuap oleh pendeta, oleh hamba Tuhan. Ya, ini firman Tuhan, ayo kamu makan, kamu makan. Kadang-kadang kita harus membaca. Kita harus membaca. Kadang kita baca tidak mengerti lagi. Ya. Dan selanjutnya menuruti. Wah, kalau sudah menuruti ini sudah suatu hal yang sulit sekali bagi mereka, ya, bagi anak kaum muda. Tapi kita kalau mau sungguh-sungguh, kita membaca, mendengarkan, tidak sulit untuk mengikuti atau menuruti, mentaati firman Tuhan. Ya, jadi berbahagialah mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat. Firman ini adalah nubuatan. Dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Karena waktunya sudah dekat. Ya. Kita lihat bagaimana caranya Tuhan menulis. Caranya Tuhan menulis firman. Ya. Kita lihat yang pertama itu di Ibrani 11 ayat yang ketiga. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat, nah jadi alam semesta ini adalah buatan tangan Tuhan, atau dengan firman-Nya Dia kerjakan alam semesta ini. Adalah semua ciptaan Tuhan. Ya, kita bisa lihat gunung ini adalah suatu karya dari Tuhan kita. Keindahan dunia ini suatu karya daripada Tuhan. Ada sungai yang jernih, yang baik. Nah, itu supaya kita mengerti. Ini semua dijadikan oleh firman Tuhan. Inilah tulisan tangan Tuhan. Kita tidak bisa lagi berkata tidak ada Tuhan. Bagaimana tidak ada Tuhan? Siapa yang membuat? Tidak mungkin terjadi begitu saja, secara tiba-tiba. Ada yang menciptakan. Ya, semua dijadikan oleh firman Tuhan. Nah, alam semesta, kalau kita lihat keindahan alam ini saja sudah indah. Ini dijadikan oleh manusia, bunga. Ya, nah manusia menjadikan segala sesuatu bisa menjadi indah, apalagi Tuhan. Ya, banyak sekali tempat-tempat wisata itu dijadikan oleh manusia. Tuhan memulai menulis firman itu pertama dari alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian firman itu meningkat. Ya, firman itu ditulis pada suara hati nurani manusia dan pikiran. Ada penglihatan itu zaman dahulu. Ya, zaman dahulu Tuhan menulis firman-Nya dengan suara hati nurani. Bahkan suara dari atas langsung kepada orang Israel. Itulah firman Tuhan. Begitu dahsyatnya firman Tuhan dituliskan atau diperlihatkan kepada manusia. Ya. Seperti Abraham mendengar suara, ya, kepada dirinya dari Tuhan, ya, lewat suara hati nuraninya. Bagaimana Tuhan berkata dalam hatinya, dalam pikirannya, sehingga Abraham bisa mengerti rencana Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan menuliskan firman-Nya itu pada dua loh batu. Nah, setelah itu meningkat pada dua loh batu. Tuhan menulis secara langsung dengan perantara dua loh batu. Itu pada zaman Musa. Itu dalam Keluaran 24. Ya. Dan setelah itu Tuhan mulai menulis firman-Nya dalam kitab suci. Roma 15. Ya, Roma 15. Roma 15
ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, sudah mulai ada buku firman Tuhan, sudah berbentuk, ya, sudah ditulis dalam buku-buku atau kitab-kitab suci, ya, ditulis. Kalau dulu bisa dari daun, ya, mungkin dari kulit binatang dan lain sebagainya, semua itu ditulis dari peralatan yang dipakai oleh manusia, ya, menulis dari kitab-kitab suci. Dan sekarang yang kelima, Tuhan menyatakan firman-Nya di dalam anaknya, nah, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, sekarang firman itu sudah dalam bentuk manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, jadi isi dari firman itu kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Dalam dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Firman itu dinyatakan dalam pribadi Tuhan Yesus. Itu firman Tuhan yang telah menjadi daging. Dan setelah itu yang keenam, Ibrani 8 ayat 10. Tuhan menuliskan firman-Nya sekarang di dalam hati manusia. Ya, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dan dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya. Jadi firman itu meningkat sekarang ditulis dalam hati manusia. Dua loh batu sekarang gambarannya hati kita ditulis. Kalau ditulis dalam dua loh batu itu diukir, ditukik. Nah, oleh sebab itu jangan hilang. Ya, itu adalah gambaran hati kita, dua loh batu yang sebenarnya Tuhan ingin tulis dalam hati kita. Nah, pertanyaannya, firman itu adakah dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, ya? Dan kita lihat ayat yang ketujuh. Nah, setelah dari dalam hati, firman itu terbaca dan tertulis di dalam langkah-langkah hidup manusia. Ini yang ketujuh, puncak dari penulisan. Ya, firman Allah. Kalau dulu firman Allah kita bisa lihat di alam semesta ada gunung yang indah, semuanya adalah buatan tangan Tuhan. Terus Tuhan menulis firman-Nya melalui suara hati manusia, suara hati nurani manusia dan pikiran manusia, bahkan dalam penglihatan-penglihatan, dan sampai Tuhan hadir, itu Tuhan Yesus hadir di dalam dunia ini. Dia adalah firman yang hidup. Sampai firman itu bisa kita baca sekarang. Ini adalah firman Tuhan. Tapi kita bukan untuk membuat menjadi berhala. Ya. Tapi kita lihat kalau Alkitab ini, kalau kita lihat tulisan ini, kalau kita baca dan mengimani dalam kehidupan kita, tulisan-tulisan ini menjadi hidup. Ya, menjadi hidup. Jadi di sini yang membuat Alkitab itu hidup adalah ketika kita membaca,
kita membaca, mengimani dalam kehidupan kita, ya. Dan sampai yang terakhir, firman itu bisa dibaca dari tingkah laku kita, langkah-langkah kehidupan manusia. Jadi untuk membaca firman Tuhan, kalau orang luar, dia tidak harus selalu, pertama dia tidak harus untuk membaca firman atau Alkitab. Dia harus melihat dulu tulisan Alkitab itu dari tingkah laku manusia. Nah, kalau kita menawarkan firman Tuhan, tetapi dia melihat tingkah laku kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu menjadi suatu batu sandungan bagi mereka yang harusnya menerima, tapi melihat tingkah laku kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu menjadi suatu batu sandungan. Ya. Nah, ini firman ini harus terbaca dan tertulis di dalam langkah-langkah hidup manusia, terutama kita kaum muda, ya. Tidak dilihat kita sudah berapa lama. Wah, mungkin sudah dari kecil kita Kristen, sudah kenal Tuhan. Tapi kalau dibaca kehidupannya, tidak ada tertulis sama sekali firman Tuhan. Ya. Dilihat dari ucapannya, mana yang disebut firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu yang terakhir harus bisa dibaca dalam pola kehidupan kita. Dari cara kita menjalani kehidupan kita harus terlihat firman itu sudah bisa dibaca. Jangan sampai kita seperti kitab yang tertutup. Kita baca dari 2 Korintus 3 ayat. Nah, inilah orang-orang yang disebut berbahagia. Orang-orang yang disebut berbahagia adalah orang-orang yang dalam langkah-langkah kehidupannya bisa terbaca. Nah, ini sesuai dengan firman Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 2. Jadi kalau firman itu belum bisa terlihat di dalam setiap kehidupan kita, berarti kita tidak ada firman yang benar-benar, yang sungguh-sungguh kita bisa baca, bisa kita dengar, bahkan kita taati. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Dibaca oleh semua orang. Jadi bukan di rumah, orang tua membaca, anak ini baik. Tapi ketika di luar rumah, teman-temannya melihat, oh, beginilah orang Kristen. Itu seperti kitab yang tertutup. Kitab yang tertutup. Ini kitab yang sedang tertutup. Nah, kalau sedang terbuka, bisa dibaca. Jadi bisa dibaca oleh semua orang. Oh, inilah orang Kristen. Inilah orang yang kenal Tuhan. Inilah orang-orang yang percaya. Bisa dibaca oleh semua orang. Ya, ini juga menjadi teguran bagi kita semua, bagi saya juga. Bagaimana kehidupan kita adalah seperti kitab yang terbuka. Ya, semua dari cara ucapan kita seperti kitab yang terbuka, bisa dibaca oleh semua orang, bisa menjadi teladan. Ya. Terus karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Nah, ini juga menjadi kerinduan bagi saya secara pribadi. Saya melayani sampai kita menjadi semua yang mendengarkan menjadi kitab-kitab yang terbaca bagi semua orang. Ya. Ditulis bukan dengan tinta. Ya. Ditulis itu bukan dengan tinta. Manusia itu kalau ditulis dengan tinta, ya bukan seperti zaman dulu waktu anak SMP di belakang ditulis, ditempelkan ke belakang. Itu bukan artinya. Bisa dibaca. Tapi di sini bukan ditulis dengan tinta, tetapi dengan roh Allah yang hidup. Jadi supaya kita mengerti, percaya kita itu bukan hanya di dalam pikiran. Ya.
percaya itu harus benar-benar dalam roh Allah yang hidup. Ini membuat ada kita kemampuan untuk percaya. Itu kalau kita ada roh Allah dalam kehidupan kita, dalam kita mendengar firman Tuhan, bukan pada loh-loh batu lagi, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Ya, bukan kita sebagai pelayan. Wah, di depan semua orang, semua bisa melihat kalau dalam pelayanan itu. Terutama saudara bisa melihat saya, ya, kalau di depan seperti apa, ya, terutama sebenarnya di belakang. Apa yang diucapkan itu harus mencerminkan apa yang keadaan di belakang. Ya. Terus ayat yang selanjutnya. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Nah, jadi dikembalikan ayat 4. Ya, ayat yang ketiga, maaf. Ya, jadi bagaimana kita seperti suratan Kristus yang berjalan. Kita itu minimal itu kehidupan kita, kalau bisa disebut bertobat, adalah tidak ada dusta. Tidak ada dusta. Nah, kalau kita punya roh dusta, inilah kita bisa dibilang belum bertobat. Karena penutup dari segala dosa itu adalah dusta atau kebohongan, atau sulit berkata jujur, atau tidak bisa berkata jujur. Kalau orang ditanya A, I, U, E, O, ya, begini, tidak, tapi, dibilang iya tapi, namun, itu sudah tidak jujur. Sudah tidak ada ketegasan dalam dirinya. Sudah mulai berbelok-belok dalam ucapannya. Nah, kita pun belajar sekarang. Saya pun belajar, kita pun belajar semuanya. Belajar untuk kita mengerti firman Tuhan pertama. Yang kedua, sampai kita bisa melakukan. Ya. Supaya kita bisa dibaca oleh siapapun di sekitar kita. Kalau ucapannya, perilakunya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Siapapun kita, entah itu pelayan, entah itu kita sebagai anak pemuda. Jadi terlihat sekali kalau kita ini untuk mendeteksi kehidupan kita. Apakah kita sudah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Tuhan ingin menuliskan firman itu dalam setiap langkah-langkah kehidupan. Dan dapat dibaca langkah-langkah kehidupan anak Tuhan ini oleh setiap orang. Terutama orang-orang yang tidak percaya. Kalau kita bisa berbuat seperti yang baik di hadapan orang-orang percaya, kita juga harusnya terlihat baik di antara orang-orang yang tidak percaya. Itu lebih lagi. Dan kita di depan orang-orang percaya terlihat seperti orang percaya. Tetapi kalau sudah di luar orang-orang percaya, kita seperti orang-orang yang tidak percaya. Seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak bisa dibedakan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa seperti surat yang tertulis, yang bisa dibaca. Bukan kitab yang tertutup, tapi kitab yang terbuka. Ya, kita lihat firman ini supaya kita memandang bagaimana Tuhan ingin mengajar kita tentang jalan-jalannya. Kita nyanyikan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Segala yang terjadi di hidup kita, kalau kita memiliki firman Tuhan, kita memiliki janji Tuhan. Dan orang-orang yang terbaca dan tertulis itu orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Tidak mudah lemah, tidak mudah putus asa. Dia selalu ada jalan keluar dalam segala masalah. Selalu
percaya waktunya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, kita juga percaya akan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan saling jangan sesali keadaannya. Kita seperti kitab yang terbuka. Kalau orang bisa membaca kita seperti kitab yang terbuka, apalagi kehidupan kita. Kalau kehidupan kita percayakan firman Tuhan, dia akan percaya kepada janji Tuhan. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya. Haleluya. Ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Kita bangkit diri. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi, segala yang terjadi di hidupku, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Musik saja. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Demikianlah Tuhan firman yang kami dengar Tuhan. Suatu kerinduan yang ada dalam diri-Mu atas kehidupan kami. Kami adalah seperti kitab-kitab yang terbaca oleh semua orang. Ajar kami Tuhan untuk bisa belajar mengerti firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengikuti teladan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan bisa menjadi teladan bagi semua orang Tuhan. Ampuni Tuhan kesalahan-kesalahan kami, kekurangan-kekurangan kami Tuhan. Apabila banyak Tuhan kehidupan kami mengecewakan hati-Mu Tuhan,
Bahkan dibaca oleh semua orang, kami adalah orang-orang yang tertutup Tuhan, yang tidak bisa terlihat sedikit pun Tuhan. Biarlah kami Tuhan ingin belajar Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, setiap langkah-langkah kehidupan kami diatur oleh firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia Tuhan. Orang-orang yang berbahagia, orang yang tidak terpengaruh oleh keadaan apapun, tidak terpengaruh oleh orang-orang apapun Tuhan. Tidak terpengaruh Tuhan oleh kondisi apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan Kau yang menunjukkan pada kami jalan-jalan yang akan kami tempuh Tuhan dalam kehidupan kami. Firman yang kami dengar kiranya menunjukkan pribadi-Mu Tuhan, yang memberikan pada kami jalan keluar, memberikan pada kami pertolongan, dan memberikan pada kami Tuhan suatu teladan, bahkan bisa menjadi teladan bagi semua orang. Ampuni kami Tuhan, banyak kesalahan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami bisa belajar akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya berkati segala usaha pekerjaan kami, segala pelayanan kami. Dan juga mungkin ada yang kehilangan mata pencarian. Tolong Tuhan Engkau berikan Tuhan rencana yang lebih baik lagi dalam kehidupan mereka. Dan kiranya kami selalu mengandalkan Engkau, mencari firman-Mu di mana saja kami berada, di mana saja kami bisa mendengarkan firman ini, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dan menjadi penolong bagi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Berkati orang tua kami di mana saja mereka berada, berkati keluarga kami, dan kiranya Engkau memberikan perlindungan kepada kami Tuhan dalam masa-masa yang krisis dan sukar ini, dan di mana banyak penyakit di sana sini. Tolong Engkau yang memberikan pada kami kekuatan dan juga selalu berpengharapan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami sekalian sampai kesudahan akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.